Hari ini gue akan mengajak lu untuk mencari saham yang under value. BTW kenalan dulu, nama gue Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel gue bercerita tentang properti, investasi, trading, kripto, dan lain-lain. Semua yang berhubungan tentang uang. Dan langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Oke, BTW, gua harap lu harus tahu dulu bagaimana metode gue mencari saham yang under value. Nah, di sebuah metode dalam Benjamin Graham, dia bilang begini, apabila PER dikali PBV itu lebih kecil sama dengan 22,5, itu adalah saham yang under value. Nah, lebih detailnya kalian bisa cari aja di Mbah Google, kalian search aja Benjamin Graham 22,5, langsung muncul angka-angka tersebut. Nah, jadi gue di sini akan menggunakan aplikasi atau website di Stockbit dan kita akan sama-sama mencarinya. Nah, di sebelah kanan atas ini namanya screener, lalu kita tekan namanya preset screener, dan gua akan mencari PE ya. Nah, di sini ada tulisan namanya PE under value. Kita cari aja. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah current PE ya atau PER ya, trailing 12 month. Ini artinya adalah 12 bulan terakhir, dan kita bisa lihat PER yang rendah. Ya, di sini adalah PER yang rendah, tapi apakah sahamnya bagus? Belum tentu. Nah, BTW ada salah satu saham yang sudah gua investasi, yaitu Dimas. Dan gua juga sudah bikin videonya. Nah, kalian tinggal lihat aja di sebelah situ. Ya, sebelah situ kalian bisa lihat, itu gua udah bilang, itu Dimas itu sangat under value. Perusahaan yang menurut gua sangat bagus, tapi BTW ini bukan ajakan beli. Jadi keputusan beli dan jual ada di tangan kalian. Nah, berikutnya selain Dimas, gue pengen cari lagi ada nggak saham yang under value selain Dimas. Di sini gue melihat ada Harta. Hari ini kita akan fokus di Harta. Harta dia punya PER itu 6,2, dan langsung kita lihat Harta seperti apa. Nah, gue akan mengajak kalian ya untuk melihat sebuah beberapa indikator ya daripada rasio keuangan. Kalian bisa lihat dari rasio keuangan itu apakah benar-benar murah ya. Pertama, dan perbandingannya seperti apa. Kita bakal lihat di key statistik. Kalau kita hanya menggunakan metode dari Benjamin Graham, yaitu PER dikali PBV di bawah 22,5, benar, harta ini under value. Kita coba lihat ya. Dia punya PER itu ada di sebelah sini ya, 6,2 ya, sangat rendah. Dan PBV-nya kita bisa lihat di sebelah sini 0,78. Berarti 6,2 dikali 0,78 itu sama dengan 4,836. Jadi sangat-sangat under value banget. Tapi, nah di sini gue harus ngomong tapinya ya. Ada tapinya, kenapa? Gue melihat perusahaan ini ada sedikit yang gue kurang sukanya. Jadi gue harus ngomong plus dan minusnya. Memang kalau lihat dari itu kelihatannya murah ya. Tapi gue pengen lihat dari beberapa hal. Nah, di sini sekilas aja gue pengen ajak kalian. Nah, kalau ngelihat dari laba ruginya ya, ini terakhir di Stockbit dia belum diupdate ya harta ini. Kenapa? Karena di Bursa Efek Indonesia kalau kita lihat HRTA ini, dia sebenarnya sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal pertama 2021. Jadi Stockbitnya yang kurang update ya. Nah, berikutnya ya gue pengen ngajak kalian kita lihat nih cash. Si Harta ini sekarang punya cash 50 miliar. Ini pada kuartal 4 2020 karena Stockbit belum update. Nah, kalau gitu kita langsung ke laporan keuangannya ya. Dimana di sini gue ngerasa gue sedikit kurang suka aja. Gue sharing sedikit, bukan berarti gue ngomong katanya jelek, tapi tinggal kalian bagaimana menilainya sendiri ya. Oke, di sini kita mau lihat dari aset terlebih dahulu. Nah, di akhir tahun 2020, Harta itu punya cash, yaitu sekitar 50 miliar. Nah, sekarang cash-nya berkurang menjadi 37 miliar. Oke. Kalau itu menurut gue masih oke lah, walaupun cash-nya berkurang. Tapi, di sini yang gue kurang suka, yaitu piutang. Piutang itu bertambah dari 941 miliar, bertambah menjadi 982 miliar. Artinya, kalau menurut gue,
perusahaan ini piutangnya terlalu besar, tapi cash-nya lebih sedikit. Nah, gue lebih suka perusahaan yang cash-nya lebih banyak dan piutangnya lebih kecil. Ya, seperti itu. Berikutnya, menurut gue di sini persediaannya terlalu banyak banget. Persediaan dia itu 1,48 triliun, ya, besar banget. Memang gue tahu ini adalah mereka mungkin menyimpan untuk jangka panjang sekali, tapi kalau menurut gue dengan penjualan yang dilakukan oleh dia, ya, penjualan dia itu di kuartal pertama 2021 itu 1 triliun, ya. Jadi persediaan dia dengan dia punya pendapatan itu menurut gue kurang sebanding. Gue pinginnya adalah pendapatannya itu lebih besar dari persediaan. Nah, tapi di sini kita bisa lihat persediaannya lebih besar dari pendapatan. Jadi menurut gue yang gue kurang suka adalah di bagian tersebut. Nah, berikutnya adalah yang gue kurang suka lagi dari harta ini, yaitu adalah hutangnya, ya, hutangnya. Kalau gue lihat dari kuartal 4 2020, ya, di sini nggak, karena lebih enak ya, kita bisa lihat. Kalau cash dia itu cuma punya 50 miliar, tapi dia punya hutang jangka pendek itu 161 miliar, ya, sangat besar. Jadi hutangnya lebih besar daripada cash dia. Dan hutang jangka panjangnya itu juga 1,2 triliun, ya. Jadi hutang jangka panjang cukup besar. Nanti kita bisa lihat juga dari satu indikator namanya DER, yaitu Debt to Equity Ratio. Nah, kita bisa lihat 1,05. Biasanya perusahaan yang DER-nya di atas 1 itu kurang begitu bagus. Ya, jadi ini yang menurut gua sedikit gua kurang suka adalah bagian hutangnya. Part nomor 2 yang menurut gua kurang suka dari harta itu adalah hutangnya cukup besar. Ya, kita juga bisa lihat mungkin di updatean yang di kuartal pertama 2021, ya. Hutang bank jangka pendek masih sama, ya. Ini dari 142 miliar bertambah, bahkan bertambah menjadi 169 miliar. Ini yang gue kurang suka, ya. Jadi hutangnya bukan berkurang, malah bertambah. Total kita bisa lihat, ya, secara totalan dari 200 miliar menjadi 248 miliar. Jadi ini kita bisa lihat total hutangnya juga bertambah. Nah, kabar baiknya itu hutang bank jangka pendeknya berkurang, ya, tapi berkurangnya nggak sebanding, kita bisa lihat, ya. Di sini hutang bank jangka pendeknya berkurang 4 miliar, tapi hutang bank jangka panjangnya bertambah sekitar 20 miliar lebih, ya. 48 kurang 9, ya, 39 miliar, ya, bertambahnya 39 miliar. Jadi nggak sebanding dengan hutang bank jangka panjangnya. Nah, ini dikonfirmasi yaitu di bagian arus kas. Apabila kalian mengerti tentang arus kas, dia ada menambah dana lagi, ya. Jadi di sini arus kasnya plus, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Artinya dia menambah lagi hutang bank jangka pendeknya, yaitu sekitar 27 miliar. Nah, ini yang gue kurang suka. Kenapa? Mau nggak mau, karena dia udah nggak punya duit lagi, karena uangnya waktu itu cuma 50 miliar. Nah, akhirnya mau nggak mau dia menambah hutang bank jangka pendek untuk membayar hutang bank yang sudah mau jatuh tempo. Jadi, ya, kalau kenapa gue hari ini gue ambil kesimpulan tentang perusahaan harta ini, yaitu pertama dari kita bisa lihat, yaitu cash-nya dikit, hutangnya besar. Itu ya sesimpel itu aja. Walaupun memang kalau ngomong perusahaan ini under value. Cuman, gue takutnya udah beberapa kejadian terutama yang terdekat itu adalah Sril, di mana Sril ini yaitu karena COVID, ya, dia punya pendapatannya berkurang dan hutangnya terus bertambah. Jadi dia tidak bisa membayar hutangnya. Nah, itu yang menurut gua kita harus wanti-wanti apabila kita ingin menginvestasikan uang kita di sebuah perusahaan. Nah, kalau menurut gua harta ini memang under value, cukup bagus untuk penjualannya, cuman di hutangnya kurang begitu bagus saja. Secara cash flow menurut gua kurang bagus. Yaitu dari harta. Dan kalau kita menggunakan sebuah metode, yaitu di valuasi, ya, metode valuasi bawaan daripada Stockbit, kita bisa lihat menggunakan valuasi metode price to earning method. Kita masukin harta aja, kita bisa lihat, ya, margin of safety-nya itu sekarang di 39%. Harga dia sekarang di 230, harga wajarnya itu di sekitar 320. Nah, gue akan membandingkan dengan Dimas yang kemarin gue pernah bikin. Ya, Dimas itu kita bisa lihat margin of safety-nya 102%. Targetnya itu di sekitar 429 targetnya.
Jadi kalau pilih Dimas dengan Harta belum bisa menggerakkan hati gue untuk membeli saham ini. Jadi gue tetap prefer sementara Dimas. Tapi gue mencari lagi nih, karena gue pengen diversifikasi, gue punya portfolio tidak hanya investasi Dimas. Ada nggak saham yang under value lagi, cuman yang menarik juga, yang mungkin tanpa hutang dan juga under value. BTW, yang satu menurut gue nilai plus, yaitu adalah dividennya. Nisi Harta pada tahun 2020 itu dia bagi dividen sekitar 3,5%. Nah, kita ingin lihat ya, di sini di corporate action. Coba kita buka corporate action, apakah dia rutin bagi dividen? Ternyata kita bisa lihat ya, di 2020 dia bagi dividen sekitar 8, di 2019 dia juga bagi dividen sekitar 7, 2018 juga bagi dividen sekitar angka 6. Jadi kalau misalkan sekarang kalian beli di harga 230 dan kalian average lah ya, kurang lebih dapat 6, 7, 8. Anggapnya 7 deh. 7 dibagi 230. Berarti kalian akan mendapatkan sekitar 3% daripada dividennya. Ya lumayan. Kenapa? Gue ngomong lumayan. Karena sekarang ini udah di akhir bulan Juni, sedangkan dia bagi dividennya biasanya kurang lebih di ya kurang lebih mendekati ya Mei, Juni, Agustus. Jadi gue rasa udah mau bagi-bagi dividen. Pastinya kapan tidak tahu, kita harus tunggu RUPS kapan dia bagi dividen. Cuman kalau mendapatkan 3% di awal, buat gue lumayan juga untuk dividen di Harta ini. Dan gue akan bikin part kedua, kita akan mencari lagi selain Harta, ada nggak yang under value tapi cash flow-nya bagus, hutangnya sehat. Nah, oke. Berikutnya silakan nonton di video selanjutnya. See you guys. Nah, kalau sudah lihat kan, hari ini saham yang kita cari ini adalah saham yang menurut gue kurang begitu menarik. Jadi next video gue akan mencari saham yang lainnya yang under value tapi lebih menarik. BTW, sesuai dengan judulnya, hari ini kita mencari saham yang under value. Mencari, bukan merekomendasikan untuk kalian membeli. Jadi keputusan beli maupun jual itu ada di tangan kalian, bukan di tangan gue. Jadi kalau kalian untung, itu karena kalian rugi, juga karena kalian, bukan karena gue. BTW, apabila kalian suka video gue, silahkan support gue dengan tekan tombol subscribe, lonceng yang ditekan, agar apabila gue keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Salam cuan dan bye-bye.